Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imanuksan, MT 2019122. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi singkat mengenai bab 2. Dalam bab 2 ini, kaitan dalam proposal mengkaji tentang kajian pustaka, yang mana di dalam terdapat kajian dari dan pustaka yang menumbuhkan gagasan mendasar usulan rancangan penelitian tindakan. Kajian pustaka merupakan suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara bersungguh-sungguh mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai acuan atau dasar dalam melangkah pada tahapan penelitian selanjutnya. Dalam hal ini contohnya ialah saya mengambil model pembelajaran demonstrasi dalam pembelajaran. Adapun pustaka yang harus dijelaskan diantaranya ialah bagaimana teori pembelajaran demonstrasi itu, siapa saja tokoh-tokoh di belakangnya, bagaimana sejarahnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah bagaimana bentuk tindakan yang dilakukan dalam penerapan teori tersebut pada pembelajaran. Ketiga, bagaimana keterkaitan atau pengaruh penerapan model tersebut dengan perubahan yang diharapkan. Jadi secara dari tiga itu, jika disingkat, yang pertama ialah mengenai apa sih demonstrasi itu, pembelajaran demonstrasi itu, siapa pelakunya. Yang kedua, bagaimana cara penerapannya. Yang ketiga, apa yang dihasilkan dengan adanya penerapan pada demonstrasi tersebut. Jadi outputnya dari penerapan model demonstrasi tersebut. Adapun langkah-langkahnya yang perlu dilakukan dalam kajian pustaka ialah yang pertama, mulailah mengidentifikasi kata kunci topik penelitian untuk mencari referensi, materi, dan bahan pustaka yang terkait. Kedua, membaca abstrak laporan hasil penelitian yang relevan. Bisa didapatkan melalui perpustakaan, jurnal, ataupun buku-buku lainnya. Ketiga, yakni membuat catatan hasil bacaan dengan cara membuat literatur, peta literatur, dan keterkaitan topik penelitian dan referensi secara lengkap. Keempat, membuat ringkasan literatur secara lengkap berdasarkan peta literatur. Kelima, membuat kajian pustaka secara tematis berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang penting yang berkaitan dengan topik dan variabel penelitian. Yang terakhir, kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang ada. Adapun prinsip-prinsipnya dalam melakukan kajian pustaka, yakni pertama, pertahankan fokus penelitian pada masalah penelitian yang akan dilaksanakan agar penulisan kajian pustaka tetap relevan dengan masa yang akan diteliti. Kedua, buatlah semua struktur penulisan kajian pustaka dengan baik. Tekankan keterkaitan antara pustaka dengan masalah penelitian yang ada dengan yang akan, sedang, atau baru saja dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya ialah kajian teori. Kajian teori ini merupakan pokok bahasan dalam kajian pustaka. Kajian teori ini bisa disebut juga landasan teori. Adapun landasan teori atau kajian teori ini merupakan landasan substantif pada arti teoritik atau metodologi yang dipergunakan peneliti dalam menentukan alternatif yang akan diimplementasikan. Adapun teori-teori yang harus dilakukan dalam kajian teori ini ialah yang pertama, teori-teori yang diambil harus relevan dengan permasalahan, dilihat dari isinya. Kedua, variabel yang diteliti dilihat dari judul atau subjudulnya yang tertulis pada kajian teori, terutama variabel tindakan X harus dijelaskan, bukan hanya sekadar teorinya saja, pentingnya saja, tetapi bagaimana secara teoritis diimplementasikan variabel X dalam pembelajaran. Artinya dalam hal ini kita tidak hanya sekadar menjelaskan secara teorinya saja. Contoh model pembelajaran demonstrasi dalam pembelajaran. Jadi kita tidak hanya menjelaskan tentang penerapan itu apa sih, model itu apa,
pembelajaran itu apa, demonstrasi itu apa. Jadi tidak hanya sebatas itu, tapi juga menjelaskan tentang bagaimana penerapan atau implementasi model demonstrasi itu dalam pembelajaran. Seperti begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, NIM T 2019-1245. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kajian terdahulu. Penelitian terdahulu dilakukan dengan cara membandingkan hasil penelitian sekarang dengan hasil penelitian terdahulu, dengan tujuan untuk mengetahui posisi penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang sejenis. Persamaan variabel yang ditemukan dari hasil penelitian terdahulu mendukung atau diterima oleh peneliti ini. Sedangkan perbedaan variabel yang ditemukan dari hasil antara peneliti terdahulu tidak mendukung atau ditolak oleh penelitian ini. Dari persamaan dan perbedaan hasil antara peneliti terdahulu merupakan celah peneliti yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pijakan dalam melakukan penelitian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulis, NIM T 2019-1202. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari kajian terdahulu dalam laporan penelitian tindakan kelas. Untuk contoh dari kajian terdahulu ini mencakup penelitian terdahulu yang sudah diteliti oleh orang lain ya. Dan di sana dicantumkan kesimpulannya, hasil dari penelitian tersebut seperti apa. Contohnya ini oleh Desi Ratna Dila tahun 2019 dalam skripsinya yang berjudul Penerapan Metode Demonstrasi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 30 Muarro, Jambi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode demonstrasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan ketuntasan hasil belajar prasiklus sebesar 47,61%, siklus pertama sebesar 66,66%, dan siklus kedua sebesar 80,95%, di mana terjadi perbaikan yang bermakna. Cukup sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo Dai Firmanda, NIM T 2019-1242. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan merupakan pernyataan sementara berupa tindakan yang akan dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang diteliti dan adanya upaya peningkatan perbaikan. Hal ini berarti hipotesis tindakan merupakan pernyataan sementara peneliti berdasarkan kajian pustaka bahwa jika dilakukan tindakan ini, maka diyakini akan mengatasi masalah itu. Pernyataan yang dituangkan harus tegas dan diyakini kebenarannya. Hipotesis juga merupakan jawaban sementara berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir dan berusaha menjawab perumusan masalah yang diajukan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kutsiah, NIM T 2019-1227. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian teori atau kajian pustaka. Kajian teori atau kajian pustaka adalah segala sesuatu informasi tertulis dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel atau masalah yang diteliti. Digunakan sebagai rujukan dalam menentukan masalah dan kerangka berpikir sekaligus sebagai acuan atau landasan dalam penelitian. Kemudian, di dalam kajian pustaka terdapat langkah-langkah. Yang pertama yaitu mencari informasi ke perpustakaan atau internet.
Yang kedua, menyiapkan butir-butir yang perlu dalam mencatat informasi dari pustaka, meliputi kelengkapan sumber informasi, kriteria informasi, cara mencatat sumber informasi berdasarkan sumbernya. Kemudian, menyiapkan buku atau sumber untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Kemudian, menyiapkan sistematika pengumpulan informasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zian Fadilatur Rohmah, NIM T 2019-1250. Baik, di sini saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai kajian teori. Jadi langsung saja, sesuai judul proposal yang telah kami setujui, yakni implementasi metode demonstrasi dalam pembelajaran PAI bab Toharoh dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 1 SMPN 1 Jember tahun pelajaran 2021-2022. Jadi, kajian teori yang kita kaji yakni ada 4. Yang pertama ada pendidikan agama Islam yang memuat tentang pengertian serta tujuan dari pendidikan agama Islam. Kemudian ada hasil belajar yang memuat pengertiannya. Selanjutnya ada metode demonstrasi yang memuat pengertian, langkah-langkah pelaksanaan, serta kekurangan dan kelebihannya. Dan yang terakhir yaitu ada tentang toharoh yang mana memuat pengertian serta hadas dan najis. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.